Shalom, selamat pagi semuanya, semangat pagi, haleluya. Pagi hari ini di saat kita menaikkan pujian ini kita percaya bahwa mata hati kita terbuka untuk dapat terus memandang Tuhan. Apapun musim kehidupan yang Anda lalui, memasuki bulan Januari di awal tahun yang luar biasa ini. Ada Tuhan yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan kami juga. Amin, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami hanya mau memandang Engkau. Karena di saat kami memandang Engkau, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh kepastian, iman kami dibangkitkan dan kami bisa melihat segala sesuatu melalui sudut pandang-Mu, bukan melalui sudut pandang kami. Engkau saja yang benar, Engkau saja yang mulia, Engkau saja yang tahu yang terbaik bagi kehidupan setiap daripada kami. We want to see you, Father. We want to see you. Biar mata hati kami terbuka pagi hari ini. Kami memandang Engkau dan kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, yeah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku. Ku memandangmu, oh ku memandangmu, ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku. Ku memandangmu, ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah, kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang-Mu. Oh, kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu. Sing holy, holy. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Holy, holy.
to see you. Sing holy, 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 holy. We sing holy, 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 holy. I want to see you. Oh, I want to see you. 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 Oh, I want to see you. I want to see you. I want to see you. Engkau saja yang kami rindu, Tuhan. Engkau saja yang kami perlukan. Lebih dari segalanya, Tuhan, yang ada di dunia ini. Kau saja yang kami rindu. Kau saja yang kami perlukan. Oh, yes Lord. Kau yang ku rindu, Kau yang ku perlukan, lebih dari segalanya. Oh, Yesus Tuhan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku perlu. Oh Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, You're all I want, yes Lord. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Ooh, help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Oh yes Lord, help me know you are near. Kau yang selalu ada dekat dengan kami, Bapa. Pagi hari ini, nikmati pelukannya, nikmati genggaman tangannya, nikmati pernyataan pribadinya yang luar biasa di dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu nikmati terus, nikmati. Dimanapun Anda berada saat ini, kalau engkau sedang menikmati pribadinya, engkau masih mau terus menyembah Dia terus. Naikkan lagu yang baru, naikkan syukur, naikkan penyembahan dan pujianmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Oh, nyatakan kerinduan keinginanmu untuk selalu berada dekat dengannya. Oh haleluya. Mau selalu berada dekat denganmu, oh Yesusku, oh Yesusku, dalam pelukanmu, dalam hadiratmu, oh Tuhanku, Rajaku, Iba baru
Kau yang selalu jadi nomor satu. Segalanya bagiku, segalanya bagiku. Biar kerinduan itu terus nyata dalam diri kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan. Dalam setiap kegiatan yang kami lalui hadirat-Mu nyata. Kami katakan datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Tuhan, para cucu, keponakan Tuhan, handai tolan Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan. Wow, terima kasih buat istriku yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Saya percaya apabila kita mengizinkan pujian penyembahan itu membajak tanah hati kita, maka tanah hati kita akan menjadi tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih firman diberitakan, benih itu akan jatuh di tanah hati yang subur. Dan itu adalah Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Tuhan yang terkasih. Amin. Kalau engkau percaya, taruh tangan kananmu di dada seperti ini dan katakan, Tuhan, aku percaya tanah hatiku adalah tanah hati yang subur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami dan menjalankan apa yang Engkau mau. Di tahun ini bukan lagi apa yang kami mau ataupun orang lain mau, tapi tahun ini adalah apa yang Tuhan mau. Dan biarkan kami mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami di tahun 2023 ini. Karena kami tahu hidup kami hanyalah sementara. Dan selama kami masih ada kesempatan, kami mau gunakan kesempatan itu untuk kami bisa berbuah bagi Tuhan. Untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya hidup kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Haleluya. Salah satu yang masih ditentang oleh beberapa kalangan gereja adalah mereka menentang yang namanya kemakmuran. Saya mau berkata bahwa kalau kita hidup dalam kemakmuran, kemudian kita lupa Tuhan, kita sombong, ya, kita angkuh, kita nggak mau menolong sesama kita tidak mau menolong pekerjaan Tuhan, kita tidak mau juga menjadi berkat bagi kota bangsa kita, maka orang-orang yang seperti itu, saya mau berkata, kemakmuranmu itu adalah kemakmuran yang akan menghancurkan engkau. Tetapi sesungguhnya saya mau mengatakan sebagai seorang hamba Tuhan bahwa Tuhan itu menghendaki kita makmur, Tuhan itu menghendaki kita kaya. Tapi sekarang masalahnya bukan terletak di pada kemakmuran ataupun kekayaannya, tetapi semuanya itu sekarang masalahnya terletak kepada diri kita, karakter kita ini loh yang bagaimana. Karena ada banyak orang ketika diberkati Tuhan, mereka menjadi sombong, angkuh. Bahkan mereka sampai mencoba menjadi Tuhan bagi banyak orang. Ini yang salah. Jadi letak permasalahannya itu lebih kepada pribadi orang yang makmur, yang kaya itu. Bukan terletak kepada kemakmuran ataupun juga kekayaannya. Karena firman Tuhan mau kita kaya. Haleluya. Ya. Firman Tuhan mau kita kaya. Ada banyak firman yang mengatakan bahwa kita ini akan menjadi diberkati Tuhan. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap kita jemaat Tuhan yang terkasih, mari renungkan baik-baik firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 8 ayat yang ke-18.
tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu, perhatikan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi firman Tuhan ini jelas. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, sekarang kekayaannya seperti apa? Apakah kekayaan rohani? Bukan. Yang dimaksudkan dalam firman Tuhan itu bukan kekayaan yang tertuju kepada kekayaan rohani, tetapi kekayaan yang ada di dalam dunia. Haleluya. Jadi Tuhan mau, Tuhan merencanakan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan dunia ini. Haleluya. Kalau engkau percaya tahun 2023 ini engkau akan mendapatkan kekayaan dunia ini. Engkau akan mengalami kemakmuran. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Ya, apa yang engkau gali akan membual-bual. Apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Apa yang banyak dicari orang itu akan Tuhan berikan kepadamu. Tetapi engkau harus ingat, ketika engkau ada dalam kemakmuran, ketika engkau ada dalam kekayaan, engkau bisa mendapatkan kekayaan dunia ini. Firman Tuhan sudah jelas bilang, ingatlah kepada Tuhan. Haleluya. Ingat selalu kepada Tuhan. Waktu engkau dalam kemakmuran, waktu engkau dalam kekayaan, engkau menikmati, engkau mendapatkan kekayaan dunia ini, ingatlah kepada Tuhan selalu. Orang yang ingat kepada Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa sang sumber segala sesuatunya itu adalah Tuhan di dalam nama Yesus. Orang yang ingat kepada Tuhan adalah orang yang juga memahami bahwa hidupnya ini tidak akan pernah bisa makmur, kaya tanpa Tuhan. Haleluya. Dunia bisa memberikan kekayaan kepadamu. Gunung Kawi sekalipun juga bisa memberikan kemakmuran kepadamu. Tapi itu semua hanya sementara. Itu semua hanya bersyarat. Ada tumbal yang harus kau berikan. Karena itu terjadi dulu kepada orang tua saya. Tapi kalau pada Tuhan Yesus, no. Tuhan Yesus tidak pernah mau minta tumbal. Bahkan dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita makmur. Kekuatan untuk kita menjadi kaya raya. Mendapatkan kekayaan dunia ini. Haleluya. Hanya saja kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Amin. Dan yang tidak kalah penting juga, setelah kita ingat kepada Tuhan, milikilah terus kerendahan hati, Bapak Ibu. Haleluya, jangan ada kesombongan. Amin. Makanya itu ya, masalah terbesar dari orang-orang kaya itu adalah apa sih? Dia merasa dirinya punya segalanya dan dia tidak pernah mau mendapatkan pengajaran. Dia tidak pernah mau diajar, dia tidak pernah mau diingatkan. Dia sombong. Itulah masalahnya. Justru di saat kita diberkati, di saat kita makmur, kita mendapatkan kekayaan dunia ini, tetaplah dalam kerendahan hati. Itu loh yang Tuhan mau. Ya, makanya itu di tahun 2023 ini, ingatlah selalu kepada Tuhan dan hiduplah di dalam kerendahan hati. Saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa apa yang kau kerjakan di tahun 2023 ini, Tuhan akan buat engkau berhasil. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Amin. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Makanya di tahun 2023
jangan pernah engkau tidak melibatkan Tuhan. Libatkanlah Tuhan senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya juga mau berkata, kalau ada anak-anak Tuhan yang kau terus menerus ada dalam garis kemiskinan, engkau serba kekurangan, ya, coba cek dirimu. Apakah engkau malas? Apakah ada dosa yang belum engkau bereskan? Apakah ada kutuk yang masih belum dipatahkan? Karena sekurang-kurangnya kita, maaf saya harus pakai kata ini ya, semiskin-miskinnya kita, saya percaya kalau kita punya Tuhan Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus pasti bisa memberkati kita. Amin. Nah, saya pernah satu kali ketemu dengan salah satu anak Tuhan. Dia bisnis ini gagal, dia pindah ke kota ini, ya bisnis baru lagi, gagal lagi, melakukan pekerjaan ini gagal lagi, dan itu terjadi berulang. Kemudian satu ketika saya berjumpa dengan dia. Nah, waktu ngobrol-ngobrol ternyata saya menemukan masalahnya adalah apa? Ada kutuk yang harus dipatahkan. Ada kata-kata yang disampaikan oleh seseorang, dan anak Tuhan ini tidak menyadari kata-kata itu bisa menjadi kutuk bagi dia, karena pada saat itu dia membuka celah sehingga kutuk itu bisa masuk dan menguasai dirinya. Singkat cerita, saya layani, berdoa, dan kemudian beberapa waktu setelah itu saya mendapatkan kabar bagaimana dia pindah ke kota yang lain. Dia memulai usaha dan usahanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Bahkan di pekerjaannya juga dia dibawa ke berbagai macam negara. Dia dipromosikan di pekerjaannya, usahanya juga diberkati Tuhan. Wow, ini luar biasa. Untuk itu saya mau berkata, kalau engkau sedang ada dalam garis kemiskinan, serba kurang, serba nggak punya apa-apa, coba cek dirimu. Mungkin engkau malas, mungkin ada kutuk yang belum dibereskan, ya, segera bereskan. Kalau engkau malas, jangan jadi malas, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk kita menjadi pemalas. Jangan berpikir bahwa kalau kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu artinya kita nggak melakukan apa-apa, kita cuma duduk diam, kita cuma menanti. Enggak seperti itu. Kita harus do something. Ada area yang kita kerjakan. Kalau boleh saya memakai analogi gini, ada sebuah lahan yang kita garap, yang kita cangkul, yang kita bajak, yang kita rawat, yang kita jaga. Artinya apa? Ada yang kita kerjakan. Kita tidak jadi pemalas. Kalau kita selama ini hanya menjadi pemalas, ya WA sana WA sini, aduh, saya banyak menemukan, ya ada orang-orang yang WA sana WA sini, ya saya mendapati ini orang malas, ini hanya sebentar-sebentar minta bantuan, sebentar-sebentar minta bantuan. Padahal saya tahu dia bisa untuk melakukan pekerjaan itu bisa, cuman malas saja. Nah, ini orang yang seperti ini, ya jangan heran kalau engkau nggak punya apa-apa. Karena Alkitab juga berkata dengan sangat jelas dalam Amsal bahwa kemalasan hanya akan membunuh kita, tapi tangan orang rajin akan membuat kita bisa menikmati apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ayo, di tahun 2023 ini Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan akan memberikan kemakmuran kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Mungkin ada orang-orang berkata, wah ini pendeta teologinya kemakmuran, biarin aja. Saya nggak peduli, karena saya percaya firman. Saya lebih percaya firman daripada intimidasi ataupun penghakiman dari orang. Loh, Tuhan mau kita diberkati yuk. Nggak ada yang salah dengan berkat. Tuhan mau kita diberkati. Engkau akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Sekarang saya mau bertanya, siapa sih di dunia ini nggak mau diberkati hidupnya? Ada nggak? Semua kita mau diberkati. Kita kerja, kita mau sukses, mau berhasil. Kita buka usaha kita juga mau sukses, mau berhasil. Itu artinya apa? Kita mau bisa menikmati berkat-berkat yang ada di dunia ini.
Kita rindu bawa anak-anak kita jalan-jalan, istri kita jalan-jalan, orang tua kita jalan-jalan. Kita rindu juga kita setiap tahun bisa pergi, kita bisa menikmati, kita bisa punya ABC. Kita rindu itu semua. Dari mana kita bisa mendapatkan itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, maka engkau bisa mendapatkan itu semua. Haleluya. Jangan anti dengan berkat. Tapi ingat, jangan sombong ketika engkau diberkati. Jangan lupa Tuhan ketika engkau diberkati. Jangan medit sama Tuhan ketika engkau diberkati. Jangan medit sama hamba-hamba Tuhan ketika engkau diberkati. Jangan medit sama orang-orang yang kekurangan ketika engkau diberkati. Tetapi juga saya mau ingatkan kepada engkau yang sedang kekurangan, jangan jadi pemalas. Jadilah juga orang yang mau bergerak, berusaha. Saya percaya bersama dengan Tuhan engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Haleluya. Nah, kata kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu juga saya mendapatkan pengertian adalah apa? Tuhan berikan kita hikmat, kemampuan untuk bisa mengelola apa yang ada saat ini kepada kita. Haleluya. Mungkin kita cuma punya lahan, ladang 2x2. Tuhan berikan kita kekuatan, hikmat untuk bisa mengelola ladang yang 2x2 ini. Mungkin yang ada sama kita sekarang hanyalah uang 5 juta setiap bulannya. Tuhan berikan kepada kita kekuatan, hikmat untuk bisa mengelola yang 5 juta ini. Haleluya. Mengelola itu penting loh. Ketika kita salah mengelola, maka kita nggak bisa menikmati. Ketika kita bisa mengelola, maka kita bisa menikmati seberapapun yang ada. Untuk itu mari di tahun ini saya mau melepaskan kekayaan dunia atasmu, kemakmuran yang ada atasmu. Tapi ingatlah, tetaplah rendah hati, jangan sombong, jangan medit, utamakan Tuhan, cari Tuhan dan kebenarannya. Berbuahlah terus bagi Tuhan, siap pikul salib. Haleluya. Yes. Dan jadilah berkat, jadilah jawaban dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa, berkati umatmu dengan kekayaan, berkati umatmu dengan kemakmuran, dan jadikan mereka orang-orang yang punya karakter Kristus dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selama beraktivitas, Tuhan memberkati semuanya.